Mbah, piye kelanjutane? Dhisik jerene gunung iki sepakane Anoman saka Gunung Semeru disepak ceplok di kene. Ceritane piye, Mbah? Ceritane ceblok ning rawa, Oh, rawon ndi, Mbah? rawa Gunung Lincing. Oh, iki dhisik asale rawa ta, Mbah? Ya ceritane mean. Ceritane dhisik rawa jerene Mbah. Dadi cebloke ning rawa, ngadep rawa kae. Darane iki gunung iki apa Pandhawa 5. Oh, Gunung Pandhawa 5. Sing dhuwur iki sing lanang. Sing dhuwur sing ndi, Mbah? Oh, sing dhuwur sing sisih etan. Sing Iki wedoke. iki wedoke. Oh, sing dhuwur sing kono lanang, sing etan lanang, sing kulon wedok. Nang kula kan Dewa di lor. Oh, nang Ceritane mean. Oh, nang Kula Sedewa ndek lor. Dadi pucuke gunung ana pira, Mbah, iki, Mbah? 5. Ono 5. Oh, waduh. Cerita Anomane jenenge Gunung Pandhawa 5. Saiki terkenal Gunung Lincing. Nah, terus sing jerene lak duwe hajat iki kono pokoke syaratnya apa, Mbah? Isone Ya pelaksanaan. ya lingkiran piring kuning kuwi kae. Dadi Jago kae. njaluk jago linciran kuning. Lho, menungso, Mbah, jenenge, Mbah. Mbah, gak ngerti ngono kae. Waduh, Judule iki lho, gak ngerti. dadi kaya tumbal ngono akhire, Mbah. Nah, Ngono ngono kuwi sing ngomong ya tau ning kono, Mbah, ya. tahu sing nglakoni kuwi sing ngomong. Oh, akhirnya gak sanggup ya, Mbah. Nah, gak sanggup. Ya ya gak pas anake digawa. Oh, iya 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 iya. Ini donya ya, Mbah. Gitu. Kemudian kan kepercayaane dhewe-dhewe. Tapi lah aku mlebu ning kono memang ada ularnya besar, terus ono wonge gendruwone ya ono ning kono kuwi. Tapi wong aku ya tujuane mek cuma pengen delok ora ning ngono. Terus Yo, aku masalah ngono kae yo aneh-aneh cerita wong sing tau mung delok ngono kae jarene mungkin nang Nyai Betul. iya. Gamang-gamang anu, gamang-gamang ngono ceritane. Sing wong sing gawe nek rene delok. Oke, iki rada anu, rada Mbah, gua iku sering ketok apa ta, Mbah? tau. Nah, ketok. Apa? Kayaknya saiki sering anu, Mbah, kayak enek sing kon diresiki oyote kan dilongi. Aku sing lho. Oh, pean sing ngelong. Dadi sing semedi di kono sampean? Oh, piye maksudnya? Omahe kuat bulan, Oh, bulan ngon. pun, delok mean, Heeh. delok tok. Iki umpama kon cerita piye ane angker ora iku kan arek kok atine dhewe. Heeh heeh. Lah mungguhe sampean, mungguhe sampean, mungguhe sampean. Munggo aku yo dheweku yo koyo gak angker. Oh, kaya gak angker. Lah jeriku kok ya angker to, Mbah? Lah, kan cepati nuranine sing Heeh. sing nganu ki mengkae. Umpama dikekoki, umpama biyen nek wonge gedhe. Heeh, heeh. Kayake ya nek tilak ulone barang di kono. Ngono kuwi kae kan sing wis tau ro. Heeh. Lah lek kanggen aku teplok iki kene iki mengke ya urung tau kesambutan itu sampai petuk ngono lho. Heeh. Dadi urung tau kesambutan ngono-ngono kuwi urung tau. Mhm. Tapi enek sing cerita Ceritane ngono kuwi tok. oh, Bisa kang. heeh. Sak pucang iki sak pira to, Mbah? Oh, sak wit jambe gedine ula. Terus? Terus mari ngono terus lah sing biru iki mengke ya wedi. Hmm, Ya akhirnya kan gak sampai cedek. gak sampai Ya nyedek. ya wis ngono kuwi. Terus umpama ning lain-lain iki umpama dire nangker. Yo lek ceritane biyen iki cerek enek sing topo biyen Heeh. sampai ora balik. Ini kene iki. Ya ning gua. Iya iya iya. Iki umpama sing dina bulan topo kan diarani raga sukma kan sukmane mlebu ragane ning jaba kan wong iki kan ninggale ning kono. Muksa lah jarane. Nek masalah teko angker gak ngerti. Jadi pengertian iki kan dhewe-dhewe. Heeh heeh. Kaya aku muni angker sampean gak percaya nek angker. Soalnya aku wis mlebu ning kono, Mbah. Ya, Memang ning kono ana ulone. yo ceritane Ulone. Jadi ulone ini mangkone ning kan. heeh. Tapi mau posisine ning jerone, Mbah. Aku pengen mlebu. Ya, aneh ya sing tau dideni sing tau diruwi ngono kuwi ya kadang mau anu liwat kok demikian anu Heeh. Ya enak ya anu nih, Mbak. ceritane metu Oh. panjanane sampe apa kemengke
wong mengke pinabulan iki dhek iki mengke percaya sampai dikene lakoni. Memang guane ning Gunung Lincing mekur kene tok Mbah ya. Oh mekur sitok iki tok guane. Ayo botol aku. Ya tak apa-apa Mbah. Sing penting enek wonge kene Mbah. Mbah sinten? Paling asma Mbah sinten? Kasiman. Mbah Kasiman. Dadi ibaratnya aku njupuk gambar di kene iki wong kene ya weruh. Gak terusap-terusuk tapi mau terusap-terusuk Mbah. Sing goleki ngene posisine. Kan maune kan ceritanya arepe gawe karepe wong melekan lepas melek rane. Oh, memang anu Mbak. Memang enek sejarah besar ning kene. Sejarahnya janji memang yo. Sejarahnya ngomong ya kaya ceritane ya aduh. Kan ceritane kan Gunung Semeru kok satu karo Anoman yo perlu percaya kok. Oh, pucuke Gunung Semeru digawa Anoman pindah di kene. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita dari tim YouTuber Nur Muhammad sudah nyampe di Gunung Sari, di Desa Gunung Sari, Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Indonesia. Kita sekarang mau menuju ke situs gua yang berada di Desa Gunung Sari, yang menunjukkan suatu nama asal-usul Desa Gunung Sari yang berada di Gunung Lincing. Maka kita sekarang sudah berada di ereng-ereng atau di kaki Gunung Lincing untuk melakukan satu eksplorasi bagaimana kita ingin mencari sejarah bagaimana nama Desa Gunung Sari itu tercipta. Kita mohon doa, mudah-mudahan kita semua diberikan suatu selamat. Monggo kita eksplorasi. Saya mau naik ke atas. Ya, kita mau menuju situs gua yang berada di Gunung Lincing, yang berada di Desa Umbul Sari, Desa Gunung Sari, Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember. Kita sekarang berada di Desa Gunung Sari, Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kita akan menuju ke situs pencarian gua yang berada di Gunung Lincing ini. Karena Desa Gunung Sari, cikal bakal Desa Gunung Sari diambil dari cerita dari Gunung Lincing ini, yang dulunya Pangeran Puger itu menurut cerita bahwasanya kelayung-layung mencari pujaan hatinya. Akhirnya dia beristirahat di Gunung Besek dan kemudian menemukan pujaan hatinya di Umbul Sari, yang Umbul Sari itu dulu mau dibuat pariwisata, mengalami suatu banyak gangguan makhluk astral sehingga tidak dilanjutkan, akhirnya terbengkalai, dan akhirnya pertemuan daripada putri dari pantai laut selatan yaitu Putri Sari bertemu dengan Pangeran Puger itu di Gunung Lincing ini, dan akhirnya Gunung Sari diambil daripada pertemuan daripada Pangeran Puger dengan Dewi Sari. Karena lincing itu menunjukkan suatu lancip
atau bukit yang tinggi dan lancip, maka ibarat batu nisan itu biasanya kalau orang laki-laki itu diberi tanda bahwasanya nisannya itu lancip. Dan ini sebagai tanda bahwasanya dulu untuk Gunung Lincing ini sebagai tanda bahwasanya lancing yang bertemu dengan pujaan hati yang namanya Dewi Sari yang dulu diketemukan di Umbul Sari. Akhirnya terjadi pertemuan di sini sehingga menjadi suatu kisah bahwasanya desa ini disebut Desa Gunung Sari. Gunung diambil daripada lelaki yang namanya Pangeran Puger tadi yang diumpamakan sebagai tanda suatu lancing. Yang satunya Dewi Sari atau Putri Sari diambil dari nama perempuannya yaitu Putri Pantai Laut Selatan. Sehingga terjadi pertemuan di sini, terjadi kisah bahwasanya desa ini disebut Desa Gunung Sari. Ya ini kita berada di lereng Gunung Lincing. Kita akan mencarikan suatu gua. Hawa di sini sangat dingin, sejuk, tenang, dan sangat membahagiakan. Mungkin bagi orang-orang yang berhati kalut bisa bertempat di sini. Hawa sangat tenang. Dan di sini banyak sekali mbah-mbah atau dari makhluk-makhluk astral yang berdiam di sini dengan bersila atau dengan corowong-corowongnya tenguk-tenguk yang berada di sini. Tapi yang di sini cuma diam semua, mungkin cuma melihat kita, tapi tidak beranjak daripada tempat duduk. Hawa di sini sangat sejuk sekali dan sangat tenang sekali. Ini kita akan mencari keberadaan gua yang berada di lereng Gunung Sari ini. Ya, dari keberadaan gua. Ya ini pohon beringin. Kita berada di lereng. Ya, hawa sangat tenang sekali, sangat sejuk sekali. Hawa mistisnya ini tenang, sangat bersahabat. Ini keadaan. Nah, ini subhanallah. Ini pohon beringin yang menahan dari bongkahan batu yang sangat besar ini di gunung ini. Ini kayak ada jalan ke atas. Jadi kekuatan akar-akar pohon ini yang menggambarkan suatu tempat yang mistis atau tempat yang banyak dihuni makhluk-makhluk astral. Ini kita kamera arahkan ke atas. Kita berada di bawah ini. Dan tadi saya berjalan di situ ke sini. Dan ini kita berada di tebing untuk menuju gua petilasan, gua untuk bersemedi Pangeran Puger dulu di sini. Kenapa? Untuk memanggil Dewi Sari. Maka tempat ini sebenarnya tempat bersejarah. Ini subhanallah. Ini pohon ini. Ada di pohon. Kita akan mengarahkan kamera ke atas. Nah, ini pohon yang menambah suatu kesakralan tempat ini. Kita sedang mencari keberadaan atas. Ini tidak dapat dialai itu keberadaan pohon yang membantu batu. Ternyata di situ kita mendapatkan rongga. Nah, itu gua
gua yang berada di Gunung Lincing ini. Ya disitulah dulu mungkin Pangeran Puter melakukan suatu semedi untuk memanggil pujaan hati. Bahwa di sini sangat tenang sekali, sangat bahagia sekali, seakan-akan ikut serta dalam rangka merasakan bagaimana sang pujaan hati itu akan datang. Makanya di sini Gunung Lincing itu mempunyai dua kepala, dua bukit, sebagai tanda bahwasanya pertemuan dua orang agung. Cara wong Jawa ini ketemune wong loro sing duwe derajat gede-gede. Itu dua orang agung, dua orang besar, yang satu dari kalangan keraton Pangeran Puter, yang dua dari satu pantai selatan. Makanya diibaratkan bahwasanya di sini tuh mempunyai dua kepala. Yang satunya tinggi, menggambarkan suatu ketinggian daripada keteguhan hati seorang laki-laki. Yang kedua itu menggambarkan rendah hatinya seorang putri ratu, walaupun pada derajatnya dia adalah seorang putri ratu pantai selatan, namanya Dewi Sari. Nah, kita akan masuk ke dalam gua. Seperti apa keadaan gua? Tapi kayaknya guanya sudah tidak seperti dulu, karena semakin lama kayu ini semakin besar, akhirnya menutup pintu gua. Kita akan masuk ke dalam. Ya, untuk mengekspor peta. Wah, medannya sangat sulit, harus hati-hati, sangat licin. Kita akan masuk ke dalam gua. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Banyak sekali makhluk astral yang ada di sini, tapi kayaknya semuanya cuma diam dan tidak bereaksi dalam rangka pendakian ini atau pencarian ini, cuma diam dan bersahabat. Ya, naik ke atas, masuk ke dalam gua ini. Kondisi mulut gua ini hampir separuh tertutup dengan akar pohon beringin. Ini kita berada di atas ini. Di atas. Untuk hawa di sini sangat mistis, tapi tenang, enjoy, karena di sini ada kisah pertemuan daripada dua hati yang saling menyukai. Maka kita masuk ke dalam gua. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum. Ya, ini kondisi di dalam mulut gua. Ini kayaknya ada tempat yang sengaja akarnya dipotong untuk suatu semedi, siapa nggak tahu orangnya. Terus ini kayaknya gua ini sering dimasuki orang. Ya, selanjutnya ini keadaan di dalam gua. Tadi di dalam sini nggak sengaja kamera termatikan. Nah, akhirnya saya hidupkan kembali. Suasana sangat singgup sekali di sini. Ini keadaan di dalam gua. Assalamualaikum, Mbah. Yang ada di sini saya cuma mengambil gambar. Di sini itu sangat singgup sekali. Subhanallah. Ya, ini keadaan yang ada di dalam gua. Subhanallah. Ini kita berada di dalam gua yang ada di lereng-lereng Gunung Lincing. Subhanallah.
Suasana sangat dingin sekali. Kayaknya di sini sering terjadi ritual. Nah, di sini tidak ada batu. Mungkin ini bisa disebut batu tumpang. Nah, ini batu tumpang. Mungkin tadi yang bisa terlihat di sini. Batu luar biasa. Ada hawa mistisnya batu ini. Sejuk sekali di sini. Batu warna asli bukan galian lain. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kita mundur. Kondisi batu. Subhanallah. Lupa tak bawahnya. Keluar, ini kondisi di dalam gua, walaupun tidak dalam, mistisnya ada. Tempatnya sangat sulit kok, secara sangat sekali. Ini kayak tahu kita masuk di sini hawa langsung dingin sekali. Terus kita punya niatan untuk mengambil gambar saja, tidak untuk yang lainnya, tidak untuk merusak, cuma untuk mencari pengalaman. Nah, ini kita berada di atas. Ya, kita harus hati-hati. Subhanallah, subhanallah. Iya. Guanya terletak sangat curam. Curam sekali. Ini kondisi gua yang ada di kaki atau di lereng Gunung Lincing. Kita turun. Kita turunnya harus ke situ. Curam sekali. Kita harus berpegangan akar-akar ini untuk bisa tidak jatuh. Subhanallah. Ya, itu kondisi guanya. Nah, untuk hawa sangat tenang sekali. Kita akan keluar. Nah, alhamdulillah kita sudah ekspor gua. Ini kondisi gua. Pohon yang membalut gua. Coba cari tempat yang bagus untuk mengambil gambar seutuhnya, karena ini sangat sulit medannya. Nah, ini kondisi gua di posisi bawah. Ini gua yang bersejarah sebenarnya, karena cerita ini banyak yang tidak tahu. Akhirnya situs ini terkembang. Hawa di sini sangat dingin sekali. Ketika kita masuk tadi dalam keadaan cerah, tapi ketika kita masuk langsung redup, ada mendung, sehingga suasana lebih dan angin datang langsung di sinilah cikal bakal nama desa Gunung Sari selanjutnya kita akan turun ke bawah. Ya. Supaya orang desa tahu, supaya masyarakat tahu bahwasanya setiap desa pasti mempunyai sejarah masing-masing, dan sejarah itu termasuk bagian daripada kebudayaan.
perlu bisa untuk mengungkap cerita daripada nama desa yang kita tempati. Kalau kemarin cikal bakal Umbul Sari sudah ditemukan, sekarang kita akan mencari situs yang menceritakan tentang nama desa Gunung Sari. Ini namanya gua yang berada di desa yang berada di Gunung Sari, Gunung Lincing, yang berada di RF, yang menunjukkan bahwasanya pertemuan Pangeran Buker dengan Putri Sari di sini. Ini gua yang dibuat semedi dulu untuk memanggil Putri Sari yang berada di Laut Pantai Selatan. Mudah-mudahan semuanya akan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan suatu ampunan bagi siapapun, termasuk saya, jika ada kesalahan. Mudah-mudahan kita semua dapat ampunan Allah. Kita semua akan diberikan suatu maaf oleh Allah, dan sehingga kita dijauhkan dari siksa Allah yang bersifat ketidakbenaran. Kenapa? Kebenaran cuma milik Allah. Kita semua manusia hanya bertempat suatu kesalahan dan ketidakbenaran, maka astagfirullahaladzim, saya cuma bisa memberikan suatu informasi yang informasi itu tadi dari Allah yang Maha Kuasa. Benar atau tidak benarnya semuanya tergantung pada yang memberikan suatu informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.